Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang anggaran bahan baku yang terdiri dari Astria Arimbi, Syafa Zanuba Inayah, Tiara Ayu Hapsari, Nindi Reza Mulyanti, dan Putri Diandra Rizky. Pengertian bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang menjadi unsur utama dari suatu produk. Biasanya merupakan bahan utama yang bisa langsung terlihat pada produk jadi. Contohnya, bahan baku sebuah kue tart adalah terigu, gula, telur, dan lain-lain. Bahan lain yang menunjang terbentuknya produk jadi merupakan suatu produk yang digolongkan sebagai bahan penolong. Bahan penolong digolongkan sebagai biaya overhead pabrik. Pengertian standar pemakaian bahan baku adalah standar atau patokan untuk membuat satu unit produk. Contoh, untuk membuat satu kue tart dibutuhkan 1 kg terigu, 1 kg telur, setengah kilogram gula. Komponen anggaran bahan baku. 1. Anggaran pemakaian bahan baku. Rumusnya, pemakaian bahan baku sama dengan unit yang diproduksi dikali standar pemakaian bahan baku. 2. Anggaran biaya bahan baku. Rumusnya adalah biaya bahan baku sama dengan pemakaian bahan baku dikali harga bahan baku. Ketiga, anggaran persediaan akhir bahan baku. Rumusnya yaitu persediaan akhir bahan baku sama dengan biaya bahan baku dibagi tingkat perputaran persediaan bahan baku dikali 2 dikurangi persediaan awal bahan baku. Yang keempat, anggaran pembelian bahan baku. Rumusnya yaitu persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baku dipakai. Hasilnya bahan baku tersedia dikurangi persediaan awal bahan baku, hasilnya yaitu pembelian bahan baku. Berikut kasus anggaran bahan baku. 1. Manajer PT Harapan telah berasumsi untuk memproduksi 1 unit kecap. Diperlukan bahan baku berupa 400 gram kedelai, 150 gram gula, dan 70 gram garam. Harga bahan baku untuk masing-masing daerah adalah sebagai berikut. Daerah Jakarta, harga bahan baku kedelai 8.000 per kilogram. Harga bahan baku gula 14.000 per kilogram. Sedangkan garam, harga bahan baku 5.000 per kilogram. Sedangkan dari daerah Bandung, harga bahan baku kedelai 6.800 per kilogram, gula 12.500 per kilogram, dan garam 4.500 per kilogram. Asumsi persediaan awal bahan baku kedelai, gula, dan garam pada PD Harapan adalah sebagai berikut. Pada daerah Jakarta, persediaan awal kedelai 900 gram, persediaan awal gula 350 gram, persediaan awal garam 150 gram. Sedangkan di Bandung, persediaan awal kedelai 800 gram, persediaan awal gula 250 gram, dan persediaan awal garam 100 gram. Dengan perputaran persediaan daerah Jakarta 2 kali dan Bandung 2 kali. Buatlah anggaran bahan baku PD Harapan tahun 2018 dengan kuartal 3 untuk masing-masing daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus anggaran bahan baku pada PD Harapan Jakarta.
Yang pertama, PD Harapan Jakarta Standar Pemakaian Bahan Baku tahun 2018 kuartal 3. Di sini jenis produknya kecap, yaitu terdiri dari kedelai, gula, dan garam. Dan kedelai memiliki harga 400 gram terus dijadikan kilogram, yaitu 0,4, dan harga per kilonya 8.000. Jumlahnya dari kilogram dikali harga per kilo, yaitu 3.200. Dan gula harga per gramnya 150 dijadikan kilogram, yaitu 0,15, dan harga per kilonya 14.000. Jumlahnya 2.100. Dan garam per kilonya 70 gram dijadikan kilogram, yaitu 0,07, dan harga per kilonya 5.000. Jumlahnya 350. Dan biaya bahan baku per unitnya yaitu jumlah dari kedelai, gula, dan garam yaitu 5.650. Selanjutnya ada PD Harapan Jakarta, ada anggaran pemakaian bahan baku tahun 2018 kuartal 3. Jenis produknya kecap, kuartal 1, 2, dan 3. Produksinya ini dari bab 3 yang sebelumnya sudah kita bahas. Dan di sini ada kedelai. Ini nilai standarnya didapat dari per kilogram kedelai. Lalu kita kalikan, yaitu jumlahnya 3.632. Dan kuartal 1 dari gula standarnya ini dari per kilogram gula, jumlahnya yaitu dikali dengan produk unit dikali standar, dan jumlahnya 1.362. Selanjutnya ada garam. Ini standarnya dari per kilogram garam yaitu 0,07 dikali dengan produksi unit 9.080, dan jumlahnya yaitu 6.350. Dan kuartal 2 juga sama perhitungannya, sama kayak tadi, dikalikan terus dijumlah. Dan kuartal 3 juga sama hasilnya ya. Selanjutnya ada PD Harapan Bersama Jakarta dari anggaran biaya bahan baku. Dari kuartal 1 ada kedelai, jumlah ini didapat dari anggaran biaya bahan baku, lalu dikalikan dengan harga, lalu total. Dan gula juga sama, jumlahnya didapat dari anggaran biaya bahan baku dikali harga gula, dihasilkan totalnya segini ya. Lalu garam juga sama kayak tadi, terus dikalikan, terus semuanya biaya bahan baku didapat dari total dari kedelai, gula, dan garam. Di kuartal 1 yaitu kedelai, ini ada perhitungan, dan perhitungan ini kuartal 1 didapat dari yang sebelumnya, yaitu pada anggaran biaya bahan baku dengan total 560. Nah, begini ya, terus dibagi 2 dikali 2 dikurangi 7.200. Ini yaitu hasil dari persediaan awal bahan baku yang perhitungan sebelumnya tadi kita bahas ya. Lalu dalam rupiah ini adalah hasil perhitungan dari ini, lalu harganya 8.000, jumlah per kilonya yaitu 35,42. Nah, ini didapat dari perhitungan dalam rupiah dibagi harga per kilogram. Nah, selanjutnya untuk kuartal 2 yaitu masih sama yang seperti tadi ya, caranya sama, tinggal harga total anggaran biaya bahan baku ditaruh di sini di perhitungan, lalu dalam rupiahnya juga
perhitungan dari ini ya. Terus harga per kilogramnya itu dari. Untuk perhitungan selanjutnya masih sama ya perhitungannya. Ini didapat dari anggaran biaya bahan baku, dalam rupiahnya juga dari yang sebelumnya, harganya juga dari soal, terus jumlahnya yaitu dalam rupiah dibagi harga per kilonya, yaitu segini hasilnya. Dan jumlah rupiahnya yaitu jumlah per kilo kedelai, gula, dan garam dihasilkan segini. Untuk kuartal 1 dan kuartal 2 hasilnya segini, dan kuartal 3 hasilnya adalah min. Kita akan lanjut pada pembelian bahan baku, yaitu PD Harapan Jakarta, anggaran pembelian bahan baku tahun 2018. Di sini ada keterangan. Yang pertama ada persediaan akhir bahan baku, yaitu ada kedelai, gula, garam, dan nanti jumlahnya. Yang pertama ada kuartal 1 dari kedelai, per kilonya 3.542. Nah, ini didapat dari yang sebelumnya, perhitungan dari persediaan akhir bahan baku. Dan jumlah rupiahnya juga masih sama tadi dari persediaan akhir bahan baku, yaitu 283.360 didapat dari sini ya. Dan kuartal 2 dari kedelai juga sama dari anggaran persediaan bahan baku, masih sama semuanya sampai kuartal 3. Dan untuk 3 bulan kuartal 1, 2, 3 per kilonya ini didapat dari kilogram ditambah kilogram kuartal 2 ditambah kilogram kuartal 3, dan hasilnya ini. Dan untuk 3 bulan untuk per rupiahnya yaitu total dari rupiah kuartal 1 dan rupiah kuartal 2, lalu rupiah kuartal 3, dan hasilnya ini. Dan selanjutnya ada gula, juga perhitungannya masih sama, yaitu ini didapat dari anggaran persediaan akhir bahan baku, dan perhitungannya sama semuanya. Dan untuk 3 bulan kuartalnya juga total dari semuanya, perhitungannya juga sama, dan jumlahnya ini dari kilogram kedelai, gula, dan garam, dan hasilnya ini. Dan sama juga, ini juga dijumlah semuanya, ya. Ya, ini juga dijumlah, ini juga dijumlah. Selanjutnya kita akan mencari bahan baku dipakai, yaitu keterangannya ada kedelai, gula, dan garam, dan juga ada jumlah. Dan ini untuk kuartal 1 kedelai per kilonya itu 3.632 didapat dari anggaran biaya bahan baku yang dari jumlah kuartal 1 ya. Nah, di sini. Terus kita pindah ke sini untuk kuartal 1. Dan jumlah rupiahnya untuk kuartal 1 kedelai 290.560 juga terdapat dari anggaran biaya bahan baku untuk total kuartal 1. Nah, di situ. Untuk kuartal 2 juga sama semuanya sampai kuartal 3 didapat dari anggaran biaya bahan baku. Dan nanti untuk 3 bulan kuartal 1, 2, dan 3 yaitu jumlah dari per kilogram kedelai, dan hasilnya segini. Untuk jumlah rupiahnya juga sama, dari kuartal 1 sampai kuartal 3 dijumlahkan, dan hasilnya segini. Untuk gula dan garam juga perhitungannya sama, didapat dari anggaran biaya bahan baku. Nah, di sini ya, dari sini. Untuk kedelai, gula, dan garam. Dan jumlahnya juga sama
kayak tadi. Nah, ini dijumlahkan dan hasilnya segini. Sama semuanya juga dijumlahkan ya. Nah, di sini kami akan menjelaskan lagi tentang persediaan awal bahan baku, dan ini nilai dari kedelai dari kuartal 1 0,9, yaitu didapat dari sini. Dari pertama perhitungan nilai persediaan awal ya, dari sini 0,9. Dan dalam rupiahnya ini 7.200 juga sama didapat dari nilai persediaan awal. Nah, di sini. Selanjutnya untuk kuartal 2 yaitu 3.542, ini nilai ini didapat dari sini, dari anggaran persediaan akhir bahan baku. Nah, di sini. Dari ini anggaran persediaan akhir bahan baku. Untuk jumlah rupiahnya per kuartal ini 283.360 didapat dari sini, dalam rupiahnya dalam anggaran persediaan akhir bahan baku di sini. Selanjutnya juga sama untuk kuartal 3. Nilai ini didapat dari sini juga, dari anggaran persediaan akhir bahan baku. Nah, ini dari sini. Untuk selanjutnya juga sama. Untuk gula juga sama, didapat dari persediaan akhir bahan baku. Dan untuk kuartal kuartal 2-nya perhitungan dari anggaran persediaan akhir bahan baku. Garam juga sama ya. Ini juga jumlahnya juga ini semuanya dijumlahkan lalu hasilnya ini. Semuanya juga sama sampai untuk 3 bulannya juga semuanya ini total dari kilogram dari kedelai, gula, dan garam sama, semuanya juga dijumlahkan. Selanjutnya kita akan mencari tahu perhitungan dari pembelian bahan baku dari kedelai. Nah, di sini nilai ini didapat dari jumlah dari bahan baku tersedia pada kedelai ditambah dengan persediaan awal bahan baku kedelai, yaitu jumlahnya segini. Untuk rupiahnya juga sama semuanya juga dijumlahkan. Untuk gula juga sama, penjumlahan dari bahan baku tersedia ditambah persediaan awal bahan baku, semuanya sama dijumlahkan ya, dan nanti ketemu hasilnya ini jumlahnya. Ya, seperti itu. Kita akan mencari tahu tentang perhitungan pada PD Harapan Bandung, yaitu dari standar pemakaian bahan baku. Nah, di sini jenis produknya masih sama dari kecap. Ini ada kedelai, gula, dan juga garam. Nah, perhitungan ini juga sama, yang tadinya 400 gram dijadikan kilogram yaitu 0,4, dan harganya juga dari soal, lalu jumlahnya ini dikali ini dan hasilnya segini. Sama, ini juga awalnya tadi 150 gram terus dijadikan per kilogram yaitu 0,15, dan harganya juga 12.500 dari soal, lalu ini dikalikan dan hasilnya segini. Sama untuk garam juga, lalu nanti jumlahnya ini hasil dari jumlah ini yaitu dikali perkalian dari ini. Nah, untuk biaya bahan baku per unit yaitu jumlah dari kedelai, jumlah dari gula, jumlah dari garam, yaitu totalnya segini.
Selanjutnya kita akan mencari tahu perhitungan pemakaian bahan baku. Di sini ada PD Harapan Bandung anggaran pemakaian bahan baku tahun 2018 kuartal 3. Nah, di sini jenis produknya masih sama, kecap. Untuk kuartal 1 produksi unitnya 210,53, yaitu ini didapat dari bab 3 dari soal yang sebelumnya. Nah, di sini ada kedelai standarnya itu dari per kilogram ini ya, 0,4. Lalu jumlahnya segini. Dari jumlah ini yaitu dari produk unit dikali standar. Dan hasilnya ini. Sama untuk gula juga sama. Ini standarnya 0,15 dari per kilogram gula dari sini. Jumlahnya juga dari unit produksi dikali standar. Garam juga sama, standarnya 0,07 dikali unit produksi dan hasilnya segini. Next, kita mencari biaya bahan baku. Di sini ada PD Harapan Bersama Bandung, anggaran biaya bahan baku tahun 2018. Yang pertama ada kuartal 3 dari kedelai, kuartal 1, jumlahnya 84,21, ini didapat dari ini. Dari anggaran pemakaian bahan baku ini ya. Lalu di harganya ini 6.800 dari soal. Lalu ini total ini dari jumlah dikali harga. Hasilnya segini. Sama gula juga didapat dari anggaran pemakaian bahan baku ini ya. 31,57. Ini tuh dibulatkan saja. Ya, totalnya juga dari jumlah dikali harga. Selanjutnya garam juga sama. Totalnya juga dikali dari jumlah kali harga. Sama semuanya. Dan totalnya juga ini adalah total penjumlahan dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari perhitungan persediaan akhir bahan baku. Di sini ada PD Harapan Bersama Bandung, anggaran persediaan akhir bahan baku tahun 2018. Di sini ada kuartal dan kedelai perhitungannya. Untuk kuartal 1 572.628. Nah, nilai ini didapat dari sini. Dari anggaran biaya bahan baku. Kita pindah di sini di persediaan akhir bahan baku, lalu dibagi 2 dikali 2 dan dikurangi 5.440. Ini tuh udah otomatis dari contoh soal, dan 5.440 ini didapat dari perhitungan nilai persediaan awal. Ya, di sini. Lalu hasilnya dalam rupiah yaitu 567.188, dan harga per kilogramnya ini dari soal yaitu 6.800 dan menghasilkan jumlah 83,41, yaitu perhitungan dari dalam rupiah dibagi harga per kilogram. Ini juga sama perhitungannya, ini dari anggaran biaya bahan baku. Ini juga sama, perhitungannya sama seperti tadi ya. Semuanya sama, dan ini jumlah semuanya yaitu jumlah per rupiah. Berarti jumlah kedelai dalam rupiah ditambah gula dalam rupiah dan juga garam dari rupiah, dan menghasilkan jumlah 1.204.468. Selanjutnya juga perhitungannya sama ya, semuanya sama. Nah, selanjutnya kita akan mencari perhitungan pembelian bahan baku. Di sini ada PD Harapan Bandung, anggaran pembelian bahan baku
tahun 2018 kuartal 3. Nah, di sini ada keterangan persediaan akhir bahan baku. Di sini ada bulan Juli, kedelai per kilogramnya 83,41, didapat dari perhitungan yang sebelumnya tadi, perhitungan persediaan akhir bahan baku, yaitu ini dari jumlah kuartal 1 dari kedelai. Nah, dari situ untuk jumlah per rupiahnya bulan Juli pada kedelai 567.188, didapat dari ini anggaran persediaan akhir bahan baku. Nah, dari kuartal 1 dari kedelai. Perhitungannya juga masih sama, ini didapat dari persediaan akhir bahan baku ya. Semuanya sama lah, ini kuartal 3 per kilogramnya dari jumlah kilogram dari bulan Juli sampai September. Semuanya juga sama. Untuk gula dan garam juga sama, perhitungannya didapat dari anggaran persediaan bahan baku. Jumlah ini yaitu jumlah dari kedelai, gula, dan garam, dan hasilnya segini. Keterangan dari bahan baku dipakai. Di sini masih sama, ada kedelai, gula, dan garam. Pada bulan Juli per kilonya 84,21, didapat dari perhitungan ini dari anggaran biaya bahan baku dari kuartal 1 kedelai dari sini. Nah, kita pindahkan ke sini ya. Untuk rupiah bulan Juli pada kedelai juga didapat dari ini anggaran biaya bahan baku dari total. Nah, dari situ. Nah, semuanya juga sama. Untuk bulan Agustus sampai September dan kuartalnya juga sama, per kilonya jumlah dari per kilogram dari kedelai, perhitungannya juga sama, semuanya dari anggaran dari sini, anggaran biaya bahan baku. Tinggal kita pindahkan ke sini. Jumlah ini juga sama, penjumlahan dari kedelai, gula, dan garam, di total semuanya, dan hasilnya segini. Untuk bahan baku tersedia yaitu dari kedelai per kilogram pada bulan Juli, yaitu penjumlahan dari kedelai persediaan akhir bahan baku dan bahan baku dipakai, dan hasilnya segini. Untuk per rupiahnya juga sama, perhitungannya dari persediaan akhir bahan baku ditambah dengan bahan baku dipakai. Selanjutnya juga sama, caranya dijumlahkan. Ini juga sama, penjumlahan dari kedelai, gula, dan garam, dan totalnya segini. Untuk persediaan awal bahan baku yaitu untuk kedelai 0,8 per kilonya dan rupiahnya 5.440. Nah, nilai ini didapat dari ini, dari perhitungan nilai persediaan awal. Nah, ini lalu kita pindahkan ke sini, Untuk kuartal 1 pada bulan Agustus ini 83,41 per kilo dan rupiahnya 567.188, didapat dari persediaan akhir bahan baku. Nah, di sini dari jumlah dan juga dalam rupiahnya segitu. Perhitungannya juga sama, ini juga sama, dari persediaan akhir bahan baku.
Nanti tinggal kita pindahkan saja ke sini. Untuk gula juga sama, yang untuk kuartal 1 pada bulan Juli yaitu didapat dari sini, dari persediaan awal ya untuk gula. Untuk kuartal 2 untuk Agustusnya ini dari persediaan akhir bahan baku. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya perhitungan dari pembelian bahan baku yaitu dari bahan baku tersedia dikurangi persediaan awal bahan baku. Nah, hasilnya segini. Semuanya juga sama, caranya dikurangi. Nanti ketemu hasilnya. Untuk gula dan garam juga sama, dan jumlah ini dari perhitungan kedelai, gula dan juga garam. Totalnya segini. Seperti itu perhitungannya tentang kasus bab 4 anggaran bahan baku. Teman-teman, tadi merupakan penjelasan kasus dari bab 4 tentang anggaran bahan baku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.